Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Royal TV, semoga tetap semangat ya untuk menyelesaikan puasa sampai akhir Ramadan nanti ya. Tentunya sahabat Royal masih ingat lagu ini ya, yang lagu hits mungkin berapa tahun ke belakang. Jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, jendela hidup ini. Nah, kenapa hati itu harus dijaga? Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya itu juga menyatakan bahwa ada satu komponen, satu daging yang ketika komponen itu baik, maka baiklah seluruh tubuh kita. Tapi kalau komponen itu jelek, kurang baik, maka kurang baiklah seluruh tubuh kita. Para ahli tafsir mengatakan bahwa itu adalah hati. Kenapa hati ini benar-benar harus dijaga? Ada masalah apa kalau hati ini tidak dijaga? Maka dalam hari ini masih dalam suasana Ramadan, bulan di mana turunnya Al-Quran, mari kita mengkaji salah satu ayat yang ada di Al-Quran, yaitu di Al-A'raf ayat 179. Dikatakan di situ firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad darokna li jahannama katsiron minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum ayunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha." Apa artinya? Di situ dimulai dengan kata-kata Allah benar-benar bersungguh-sungguh. Laqad, di situ adalah lafal yang benar-benar sungguh-sungguh, bahwa ini adalah janji Allah yang benar-benar akan dipenuhi oleh Allah. Dikatakan di situ Allah akan benar-benar memenuhi neraka jahanam. Dengan apa? Minal jinni wal ins, dengan manusia dan jin. Kenapa manusia dan jin itu dipenuhi di neraka jahanam? Apa yang dikatakan setelahnya? Dikatakan di situ itu karena masalah hati. Ini pentingnya kita menjaga hati. Dikatakan di situ, kenapa Allah menaruh manusia dan jin di neraka jahanam? Karena mereka diberikan hati. Lahum qulubun, mereka diberikan hati tapi tidak dipakai untuk memahami ayat-ayat Allah. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Ketika hati kita ini tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, tidak memahami apa yang disampaikan oleh Allah, tidak memahami apa yang diperintahkan oleh Allah, dan tidak menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, maka hati kita benar-benar tertutup, sehingga apa yang terjadi selanjutnya, maka mata kita pun tidak bisa untuk melihat ayat-ayat Allah juga. Ayat-ayat yang tersirat maupun ayat-ayat yang tersurat. Lahum ayunun la yubsiruna biha, mereka diberikan mata tapi tidak digunakan untuk melihat. Kemudian apa terjadi dengan telinga juga? Maka ketika hati kita tertutup, maka telinga kita juga akan tertutup dari tanda-tanda ayat-ayat Allah tersebut. Lahum adhanun la yasma'una biha, mereka diberikan telinga tapi mereka tidak digunakan untuk mendengar. Sehingga apa yang terjadi? Maka kita menjadi tertutup hati kita terhadap petunjuk-petunjuk Allah, terhadap perintah-perintah Allah, terhadap larangan-larangan Allah. Dan dikatakan oleh Allah pada saat itu, ketika hati kita tidak dipakai, mata kita tidak dipakai, telinga kita tidak dipakai, maka status kita adalah seperti binatang. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak. Binatang ternak kita tahu ini adalah rantai binatang yang paling rendah. Ada rajanya, yaitu pemakan karnivora, kemudian ada binatang ternak itu yang bagian paling rendah. Dan dikatakan di Al-Quran di Al-A'raf ayat 179, mereka itu seperti orang-orang, seperti binatang ternak, dan bahkan balhum adol, bahkan lebih rendah daripada binatang ternak. Bayangkan ketika hati kita tidak dijaga untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, tidak digunakan untuk memahami apa yang terjadi, hikmah-hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita lebih rendah daripada binatang ternak. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lengah. Sehingga saat ini di bulan puasa, bulan Ramadan, kita ini diberikan keutamaan untuk bisa benar-benar ditutup neraka
serapat-rapatnya, dibuka pintu surga selebar-lebarnya. Artinya apa? Hati kita ini dibukakan, dilapangkan dadanya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Gunakan kesempatan ini untuk membuka hati kita selebar-lebarnya. Jangan sampai hati kita itu digunakan untuk ditutup sehingga mata kita tidak bisa melihat, telinga kita tidak bisa mendengar. Kalau seperti itu, maka kita seperti binatang ternak dan lebih rendah dari itu. Kenapa dikatakan lebih rendah daripada binatang ternak? Karena ketika binatang ternak itu mereka tidak diberikan akal, mereka hanya diberikan nafsu. Mereka ketika makan, maka mereka makan, nggak tahu masalah halal haram, mereka akan makan, cari makan. Tetapi binatang ternak cukup ketika mereka makannya sudah kenyang, perut mereka kenyang, maka mereka sudah cukup. Tapi apa yang terjadi ketika manusia diberikan hawa nafsu dan hawa nafsunya dipakai, maka ketika mereka sudah cukup makan, maka tidak cukuplah bagi mereka untuk selesai perut kenyang. Tapi mereka akan mencari lagi dan mencari lagi, menumpuk harta sebanyak-banyaknya. Dan ketika hatinya, matanya, dan telinganya tidak dipakai, maka hal-hal yang haram pun dihajar, hal-hal yang haram pun dilanggar demi untuk memuaskan hawa nafsu perutnya agar kenyang seperti binatang ternak. Bahkan bukan hanya kenyang saja, tapi menyimpan harta lebih banyak daripada binatang ternak tadi. Sehingga apa yang terjadi? Kita ini lebih rendah derajatnya dari binatang ternak. Sehingga jangan sampai kita nantinya di akhirat kelak dikatakan lebih rendah daripada binatang ternak. Mari kita gunakan Ramadan ini untuk memupuk ketakwaan kita. Buka hati selebar-lebarnya, lihat kanan kiri bagaimana ayat-ayat Al-Quran ini hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Dan semoga puasa kita benar-benar meningkatkan ketakwaan kita sampai akhir Ramadan nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.